Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Nungki Maufirah dengan NIM 190512141013 dari Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan praktikum FTP server dan mail server. Yang pertama ada FTP server. Apa itu FTP? FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan ke server. FTP ini sangat banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel ataupun fisik. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Yang pertama yakni melakukan upload halaman website ke halaman web server atau web hosting ke internet. Selanjutnya, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Dan ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Selanjutnya, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir yakni mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Nah, bagaimana cara kerja FTP? FTP bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Nah, password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Nah, namun sebelum terjadi pertukaran data, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Lalu, aplikasi apa saja yang dapat dilakukan oleh aplikasi FTP client? Yang pertama ada FileZilla FTP client. Merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Selanjutnya yakni WinSPC. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSPC merupakan aplikasi yang juga cukup populer. Selanjutnya ada GFTP. Merupakan aplikasi klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Nah, apa saja perintah-perintah dasar FTP? Yang pertama ada koneksi ke FTP server dari PC client, yakni menggunakan FTP lalu alamat FTP server. Nah, yang kedua ada melihat directory server. Kita mengetikkan dir. Dan selanjutnya yakni mengupload file dari PC client ke server, yakni dengan put nama file tersebut. Dan ada mendownload file dari server ke PC client, yakni dengan mengetikkan get dengan nama file tersebut. Dan yang terakhir ada keluar dari koneksi FTP server, yakni dengan mengetikkan quit. Nah, langsung saja kita melakukan percobaan menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, di dalam percobaan FTP server ini kita menggunakan skema jaringan yang digabungkan dari simulasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan skema ini sama seperti skema yang digunakan untuk web server dan DNS server. Nah, pada FTP ini kita juga menggunakan skema yang sama. Nah, kita menggunakan skema seperti ini. Kita buat skema seperti ini. Lalu kita menuju ke langkah percobaan. Yang pertama, pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dari file server. Nah, di sini saya menggunakan IP address-nya yakni 4343
192.168.3.43.3. Lalu kita coba dari PC 1 terlebih dahulu. PC 1 terdapat reply dan artinya sudah tersambung. Nah, kita coba pada PC yang keempat. Kita mengetikkan sama. Nah, pada PC keempat juga terdapat reply yang artinya sudah tersambung. Lalu kita menuju ke laptop. Nah, di sini juga kita sama lakukannya. Nah, pada laptop juga terlihat bisa tersambung pada server. Nah, kita terakhir ke smartphone. Pada smartphone juga bisa. Lalu kita melakukan langkah yang kedua, yakni nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user coba, passwordnya juga coba dengan akses full seperti gambar pada berikut. Nah, kita akan mengisi seperti ini. Kita coba pada FTP server. Kita menuju service, lalu ke FTP. Nah, ini yang pertama sudah ada, lalu kita coba dan passwordnya juga coba. Pastikan servisnya on, lalu full akses ya, lalu kita centang dan kita tambahkan. Nah, sudah. Lalu kita menuju ke langkah yang ketiga. Pada PC 1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita lakukan. Pada PC 1 kita menuju ke text editor. Nah, kita isikan menggunakan ini isi pesan dari PC1. Lalu kita save pesan PC1. Oke. Kita save. Nah, selanjutnya nomor 4, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita pada PC1 ke command prompt, kita ketikkan dir. Nah, di sini terdapat pesan PC1.txt sudah tersimpan. Lalu yang kelima,
buat koneksi ke FTP server dengan menggunakan username dan password yang telah digunakan kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan PC1 ke server menggunakan put pesan PC1.txt. Nah, kita ke command prompt. Kita ke FTP 434343.3. Nah, kita tadi menggunakan coba, passwordnya juga coba. Nah, login. Lalu kita menggunakan put pesan PC1.txt. Nah, di sini writing file. Lalu file transfer in progress. Lalu kita dir FTP dir. Nah, di sini terlihat PC pesan 1 sudah ada ya. Nah, lalu kita menuju yang ke-6. Kita menjalankan dir sudah. 6. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan PC1.txt yang sudah terupload sebelumnya di laptop kita. Lalu kita ke laptop, ke command prompt. Kita dengan mengetikkan FTP 43434343. Kita menggunakan user coba, passwordnya juga coba. Nah, di sini kita dir. Nah, di sini juga terlihat ada pesan PC1. Lalu kita untuk mendapatkannya kita ketik get pesan PC1.txt. Lalu selanjutnya file yang sudah terdownload di laptop kita, coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Coba kita lakukan text editor. Kita buka file, kita ke open file. Nah, di sini terdapat pesan PC1. Isinya ya, ini isi pesan dari PC1. Terlihat pada laptop sudah ada. Nah, ini merupakan percobaan saya dengan FTP server. Selanjutnya kita menuju ke mail server. Apa sih mail server itu? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Lalu, apa saja fungsi mail server? Mail berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Lalu, webmail server. Apa itu webmail server?
yakni sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Lalu selanjutnya ada protokol email, yakni ada 3 jenis. Yang pertama protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Yang kedua ada POP3, Post Office Protocol V3, dan IMAP. Nah, apa saja komponen pada mail server? Yakni ada MUA, Mail User Agent. Di sini memiliki beberapa program terkait dengan membaca dan membuat email. Dan ada MTA, yakni salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Dan yang terakhir ada MDA, Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Nah, bagaimana cara kerja webmail server? Webmail server memiliki 2 fungsi yang berbeda, yakni server yang berfungsi sebagai outgoing server, yakni sending email, dan yang kedua ada incoming server atau receiving email. Nah, bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email? Nah, ada sender, lalu menuju ke user agent, lalu ke waiting list email, selanjutnya ke MTA, lalu selanjutnya ke user mailbox, dan selanjutnya ke user agent, dan terakhir ke receiver. Nah, apa saja jenis-jenis mail server? Yang pertama ada Sendmail, yakni sistem mail server yang paling standar. Dan ada Postfix, merupakan mail yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server Sendmail. Dan terakhir ada Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dan sistem operasi mail server. Nah, ada contoh-contoh mail server yang ini ada komponen mail MTA, dan contohnya seperti pada ini. Dan ada komponen MDA, dan yang terakhir ada komponen MUA. Nah, langsung saja kita melakukan percobaan pada Cisco Packet Tracker. Nah, selanjutnya kita melakukan percobaan mail server. Skenario ini tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan web server dan FTP. Skemanya seperti ini. Lalu kita langsung menuju ke langkah percobaan. Dipastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Nah, kita langsung saja coba dari PC yang pertama. Kita mengetikkan pin 434343.4. Nah, di sini pada PC yang pertama bisa. Lalu kita ke PC yang keempat. Kita mengetikkan sama pin IP tujuan. Ini 434343.4. Nah, di sini juga reply. Akhirnya bisa. Lalu kita ke laptop. Kita pin 434343.4.
pada smartphone terdapat reply, artinya dia juga tersambung ke server. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yakni tambahkan entry DNS mailku.com pada server seperti gambar berikut. Kita menambahkan seperti ini di DNS-nya. Kita menuju DNS ke service, lalu DNS. Nah, di sini sudah kita tambahkan dengan name mailku.com dengan tipe a record. Addressnya yakni 434343.4. Lalu selanjutnya yang ketiga, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti ini. Mari kita jalankan dari PC yang pertama. Yakni nslookup mailku.com. Kita tunggu. Sepertinya memang agak lama untuk muncul. Nah, di sini terlihat server dan addressnya. Dan di sini name-nya juga terlihat mailku.com, addressnya yakni 434343.4. Lalu kita ke yang laptop. Kita lakukan sama ini nslookup mailku.com. Nah, di sini juga terlihat name-nya mailku.com, addressnya yakni 434343.4. Lalu kita menuju ke selanjutnya. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Nah, kita menambahkan user 1, user 2 pada mail server. Kita ke desktop, lalu kita pilih yang email. Mohon maaf, kita ke service, kita ke email. Nah, di sini saya sudah tambahkan dengan domain name mailku.com, lalu kita set, lalu kita pilih usernya dan isi passwordnya dengan user 1, passwordnya user 1. Dan ini kita on-kan SMTP server dan POP3 servernya. Lalu kita klik tambah dan lakukan pada user yang kedua sama, yakni mailku.com, domain name-nya, dan kita set, lalu kita tambahkan user dengan user 2 dan passwordnya sama. Kita tambahkan, lalu muncul seperti ini. Nah, selanjutnya yang kelima, pada PC 1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC 1 ke laptop 2. Kita isi ke laptop, ke PC, mohon maaf, dan ke email. Kita configure email. Kita isi dengan user 1, email addressnya yakni user 1@mailku.com, dan incomingnya mailku.com dan outgoingnya juga sama mailku.com. Lalu usernya kita pakai yang user 1 dan passwordnya sama. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita
kita isikan di laptop untuk user 2-nya. Kita lakukan sama dengan mengetikkan user 2 dan email addressnya user 2 @mailku.com lalu kita isi dengan user 2 dan passwordnya user 2. Kita save. Nah, kita ke langkah selanjutnya, yakni mengirim email dari PC 1. Kita coba. Dari PC 1 kita menuju ke email. Lalu kita compose ke user 2. Subjeknya tes 1 dan isi pesannya yakni ini pesan dari PC 1. Usernya kita user 2 @mailku.com. Lalu kita klik send. Nah, di sini terlihat sending mail to user 2 @email.com dan send success. Tandanya ini sudah terkirim. Lalu kita ke 6. Kita configure aplikasi klien pada laptop dan coba klik tombol receive seperti gambar berikut. Nah, kita klik tombol receive pada laptop, kita ke desktop, lalu ke email, kita ke receive. Nah, di sini ada pesan dari PC 1. Lalu selanjutnya pada aplikasi mail klien di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian cek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Nah, di sini kita ke receive, kita klik, lalu kita balaskan. Nah, reply ya, kita terima kasih pesan sudah diterima, lalu kita send. Lalu kita ke PC 1, ke email, lalu kita ke receive. Nah, di sini terlihat dari user 2 mengirim replyan dari tes yang pertama. Nah, isinya yakni terima kasih pesan sudah diterima. Nah, ini merupakan percobaan dari mail server. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.